atau judul kegiatan pada hari ini adalah mengenalkan, kemudian mencoba untuk memahami apa atau isi dari Geopark Yogyakarta, terutama untuk Bapak Ibu guru sekalian. Ya, jadi paparan hari ini itu cukup panjang sebetulnya, ada sekitar 100-an slide begitu. Tetapi akan saya buka dengan sebuah pertanyaan dulu atau sebuah hal yang Bapak dan Ibu guru itu mungkin ada sedikit pertanyaan atau masih menyisakan pertanyaan. Sebetulnya Geopark Jogja itu apa bedanya dengan geopark yang lain? Jadi kita sudah mengenal Geopark Gunung Sewu. Mungkin sudah pernah mendengar Geopark Toba. Pernah mendengar Geopark. Ini geopark yang sudah global ya, sudah UNESCO Global Geopark itu ya. Ada Gunung Sewu, kemudian ada Geopark Batur, ada Geopark Ciletuh ya. Kemudian Geopark Rinjani begitu. Nah, bagaimana bisa katakanlah keempat global geopark ini menyandang atribut sebagai global geopark UNESCO ya, international geopark itu. Tentunya ada dasar-dasarnya, ada ciri khasnya, karena tidak mungkin sebuah geopark itu diusulkan dan kemudian ditetapkan itu tidak mengandung karakter atau ciri khas tertentu gitu. Nah, dalam konteks ini itu yang dimiliki oleh Yogyakarta itu apa? Ciri khasnya. Jadi Geopark Jogja itu bersendikan ciri khas apa begitu. Nah, itu yang sebetulnya nanti akan kita dalami ya. Ciri-ciri atau yang membuat Geopark Jogja itu sangat spesifik ya. Kalau kita lihat Geopark Gunung Kidul, itu ciri khasnya adalah pada dunia atau seluk-beluk tentang Kars, ya, tentang bentang alam Kars, tentang apa saja yang menjadi keunikan di dalam suatu wilayah Kars. Nah, itu adalah Gunung Sewu. Kenapa Gunung Sewu? Apakah di tempat lain tidak ada? Di tempat lain ada, tetapi wilayah yang terluas di Jawa dan paling lengkap itu Gunung Sewu. Jadi kalau kita melihat atau mendengar kata Gunung Sewu Global Geopark, itu langsung asosiasi kita adalah dengan keunikan sebuah fenomena dunia Kars gitu ya. Nah, kemudian kalau kita mendengar kata Geopark Ciletuh misalnya, nah Geopark Ciletuh itu ciri khasnya adalah adanya batuan yang tertua juga di Jawa, ya, tetapi dengan karakter batuan yang bersifat kerak samudra, oceanic, ya, sehingga bisa menjadi semacam rujukan sejarah geologi Jawa, terutama Jawa Barat, itu pada asalnya. Jadi cirinya demikian. Jadi singkapan dari sejarah geologi tertua di Jawa Barat. Kemudian Gunung Batur. Gunung Batur itu ciri khasnya adalah mewakili fenomena gunung api kuarter yang memiliki proses pembentukan danau kawahnya itu tidak hanya satu. Ya, jadi sebuah contoh perkembangan danau kawah gunung api yang bersejarah, artinya mempunyai tahapan-tahapan, tidak hanya satu tapi beberapa, sehingga di sana fenomena gunung api berkawah itu sangat menarik dan sangat unik. Nah, seperti itu. Lalu kalau kita memikirkan atau melihat Yogyakarta, apa itu keunikan Geopark Yogyakarta? Nah, untuk menjawab itu kita
bukan harus memahami ya. Kita sebetulnya sudah memahami secara umum bahwa Pulau Jawa itu dibentuk baik masa sekarang ya, masa sekarang maupun masa jutaan tahun yang lalu yang kita sebut sebagai masa-masa gunung api purba, yaitu yang berada di selatan Yogyakarta, Pegunungan Selatan, itu merupakan fenomena geologi yang paling dominan di Jawa. Nah, di antara atau dari rangkaian gunung api masa kini modern yang diwakili kalau di kota Jogja itu dengan Merapi, kalau di kota Solo itu dengan Lawu, kalau di dekat Lumajang itu dengan Semeru, ya. Kalau di dekat Jawa Barat, Bandung sana itu dengan kompleks gunung di sekitar Garut, ya. Ada Gunung Kamojang, Gunung Galunggung dan sebagainya. Itu kemudian sebelumnya berkembang gunung api purba yang menjadi pegunungan selatan di Jawa, itu yang mempunyai kaitan atau perkembangan peradaban yang memanfaatkan kehadiran gunung api modern dan gunung api purba itu hanya di Yogyakarta. Yang perkembangan peradabannya, perkembangan masyarakatnya, komunitinya itu betul-betul sangat erat kaitannya dengan perkembangan kegunung apiannya, baik gunung api yang modern, ya dalam hal ini di Yogyakarta itu adalah Merapi, maupun setting atau morfologi yang dibentuk oleh gunung api purba. Ya, jadi dari tatanan gunung api modern dan kehadiran gunung api purba di Yogyakarta itu ternyata mempunyai arti penting, ya, artinya hubungan yang erat dengan lahirnya kebudayaan Kesultanan Jogja. Di mana itu? Yaitu di tempat yang kita sebut sebagai lorong Merapi sampai ke Gunung Kidul. Dan kalau kita lihat apakah ada di tempat lain seperti itu, mungkin lorong itu ada. Contohnya lorong itu ada di Gunung Semeru. Ya, kalau kita dengar erupsi Gunung Semeru itu pernah meletus dan erupsinya itu sampai ke pantai selatan, itu betul, ya. Di sana ada lorong. Mungkin di tempat lain juga ada. Tetapi lorong-lorong itu tidak seistimewa lorong di Yogyakarta. Karena kemudian muncul komunitas atau Kesultanan Jogja. Dan dari situ terlihat bahwa munculnya kebudayaan Yogyakarta itu betul-betul sangat dipengaruhi, ya, oleh kondisi alamiahnya. Sehingga kondisi alamiah ini, ya, dalam tanda kutip alamiah itu berarti keadaan tadi, geologinya, ada Gunung Merapi, di sebelah barat ada perbukitan Menoreh, di sebelah timur ada perbukitan Batur Agung, ya, sehingga munculnya atau berdirinya Kesultanan Jogja itu sangat erat, terlihat sangat erat dengan tatanan alamiahnya. Dan tatanan alamiahnya itu, ya, gunung api purbanya itu ternyata juga memberikan informasi tentang bagaimana kegeologian yang mewakili geologi Pulau Jawa itu bisa kita pelajari di tatanan alamiah Yogyakarta itu. Jadi dari dua situasi seperti itu, maka tidak mengherankan kalau kita kemudian mengambil peranan atau arti penting Merapi
kemudian terus Merapi itu sampai ke Gunung Kidul, itu menjadi sebuah akibat, ya. Tidak akan ada peristiwa Merapi sampai ke Gunung Kidul, lorong yang kita sebut kemudian sebagai garis imajiner Merapi, Gunung Kidul, Segoro Kidul itu, kalau kita tidak mempunyai setting, ada Menoreh di sebelah barat dan ada Bukit Batur Agung di sebelah timur. Ya. Sementara isi dari Menoreh dan Bukit sebelah timur itu mempunyai sumbangan untuk bercerita bagaimana kejadian sebelum ada Yogyakarta. Jadi ini soal bagaimana sebuah kompleks sistem gunung api yang sangat lama, purba sampai yang modern, itu menyumbangkan cerita, baik cerita Pulau Jawa maupun cerita berdirinya Kesultanan Jogja. Dan itu ada di tempat kita, di tempat lain tidak ada. Di Lumajang ada lorong itu, tapi di sana tidak tumbuh Kesultanan. Mungkin di sekitar sekitar Kebumen juga ada lorong itu, ada Karangbolong dan sebagainya, tapi tidak ada gunung apinya, ya. Dan peradabannya juga tidak semaju atau sebertahan Kesultanan Jogja. Sehingga tema geopark kita itu akan memakai atau akan bersendikan kepada tadi interaksi atau hubungan proses kesejarahan antara alamiahnya, kondisi geologinya dengan apa yang tumbuh di dalamnya, apa yang tumbuh di dalam sistem itu, yaitu Kesultanan Yogyakarta. Sehingga kita punya tema itu adalah harmoni Merapi Parangtritis, ya bunyinya sih Merapi dan Parangtritis, tetapi Merapi dan Parangtritis itu adalah sebuah manifestasi dari produk geologi yang karakteristik, yaitu lorong tadi. Kemudian karena gunung api purbanya itu mempunyai sejarah yang panjang, ya, di dalamnya itu ada batuan-batuan yang berumur sangat tua, ya, artinya tertua bahkan di Jawa, ya, maka itu bisa menjadi dasar cerita terbentuknya wilayah yang membentuk kota Yogyakarta. Sehingga tagar kita itu temanya adalah harmoni Merapi Parangtritis, lalu tema yang lain itu adalah babat bumi Jogja, ya. Nah demikian Bapak Ibu. Jadi itulah kerangka dari kenapa Geopark Jogja itu layak kita acungkan atau kita ajukan sebagai sebuah geopark, karena mempunyai karakteristik atau keunikan yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, berarti sekarang kalau kita melihat unsur-unsur apa saja yang membangun Geopark Jogja, ya kita kembalikan aja kepada tadi kondisi yang tadi, ya, bahwa Merapi Parangtritis itu sebenarnya sebuah produk. Tidak akan ada Merapi Sumbu Imajiner kalau tidak ada gunung api purba di sebelah kiri kanannya. Ya, di Menoreh, perbukitan Menoreh dan perbukitan Batur Agung. Kemudian di bawah batuan gunung api purba itu kita punya warisan geologi yang ada di daerah Nanggulan dan di daerah Ambar Ketawang. Rupanya didukung juga dengan batuan yang lebih tua lagi. Jadi kita punya periode-periode geologi yang bisa bercerita periode yang paling tua, ya, kemudian periode gunung api purba, jadi periode sebelum gunung api purba, periode gunung api purba, dan periode setelah gunung api purba. Kalau gitu Kars itu di mana, Pak Pras? Apakah Kars itu bisa masuk di dalam cerita ini? Bisa, karena dia
kars yang dijadikan Gunung Sewu itu menjadi bagian dari cerita sejarah babat bumi Jogja tadi. Yang sebagian besar ceritanya itu ada di Geopark Jogja. Ya, jadi Geopark Gunung Sewu itu ceritanya itu hanya sempalan dari Geopark Jogja. Saya bilang sempalan karena dia terutama mengandung karakter dari batuan yang ada di atas batuan-batuan gunung api purba. Jadi dulu gunung api purba itu ada di laut, ya. Jadi gunung api purba pegunungan selatan itu berbeda dengan gunung api modern Merapi dan teman-temannya karena gunung api purba di pegunungan selatan itu Ngelanggeran, Tebing Breksi, ya, Lava Bantal Berba, ya, kemudian Menoreh, itu dulu adalah gunung api di bawah laut. Sehingga ketika gunung api itu kemudian tidak aktif, maka di atasnya itu menjadi tempat tumbuhnya batuan-batuan karang, ya, yang menyebar merata di Gunung Sewu itu, ya, dengan ketebalan sekitar 100 sampai 200 meter, dan kemudian ketika dia terangkat karena ada pergerakan lempeng Indo-Australia yang menekan Pulau Jawa, lalu dia terangkat, maka terbentuklah paparan Wonosari, paparan kars Wonosari. Ya, jadi hanya sepenggal cerita dari apa yang menjadi icon atau apa yang menjadi materi atau apa yang menjadi isi, apa yang menjadi konten dari Geopark Jogja. Ya. Nah, dari sini mudah-mudahan Bapak Ibu sudah punya gambaran nih sekarang. Kalau gitu sekarang saya bisa dong cerita apa bedanya Geopark Gunung Sewu dan Geopark Jogja. Kalau gitu saya sekarang bisa cerita dong apa bedanya Geopark Kebumen aja. Ya. Sekarang ada Bapak Ibu, itu ada Geopark Kebumen yang sedang berproses untuk menjadi Geopark UNESCO Global Geopark. Nah, kenapa itu diharapkan Geopark Kebumen itu bisa? Nah, karena kebetulan di Kebumen itu ada singkapan, ya, ada sebuah wilayah yang namanya daerah Karangsambung itu, Bapak Ibu. Itu batuannya itu setua di Geopark Ciletuh. Bahkan mirip dengan Geopark Meratus, ya. Tetapi, ya, di Karangsambung itu dia mempunyai karakter ada singkapan yang mencerminkan bekas-bekas palung purba, Bapak Ibu. Jadi yang disebut palung purba itu adalah seperti yang sekarang terjadi di selatan Jawa. Di sana itu ada palung, ya, yang dalamnya itu lebih dari 6 km, yang menjadi tempat sumber gempa bumi yang besar di Jawa, begitu. Itu yang palung di selatan Jawa itu, ya. Nah, itu dulu pernah ada di Karangsambung, Bapak Ibu. Ya, jadi sangat mudah menjelaskan apa sih ciri khas Geopark Kebumen, ya bekas palung purba begitu, ya. Itu ya. Nah, itulah kenapa kita bisa mengklaim bahwa Geopark Jogja itu sangat pantas untuk kita usulkan sebagai sebuah geopark yang punya karakteristik yang unik gitu, adalah karena tadi betapa eratnya sebuah entitas alamiah geologi dalam hal ini, yaitu geologi gunung api, ya. Geologi gunung api pun tidak hanya geologi gunung api yang sekarang, tapi geologi gunung api purba itu yang akhirnya bisa menciptakan atau membentuk sebuah wilayah unik yang kita sebut sebagai sumbu imajiner Merapi Parangtritis, ya, atau Gunung Kidul itu. Jadi sekarang begitu kita mendengar kata sumbu imajiner Merapi Segoro Kidul, itu ternyata kontennya itu tidak hanya sekedar budaya, Bapak Ibu. Tidak sekedar bahwa di situ ada Merapinya dengan segala muatan budayanya, lalu ada keraton dengan muatan budayanya,
lalu ada Parangtritis juga dengan muatan budayanya. Tidak sekedar itu sekarang. Ternyata Sumbu itu mempunyai kontrol, ya, mempunyai kendali alamiah yang spesifik, yaitu lorong itu, lorong yang dibentuk oleh Merapi, Menoreh, ya kan, ketinggian Menoreh di sebelah barat, Gunung Api Menoreh, Gunung Api Purba Menoreh, dan punggungan-punggungan di sebelah timurnya, ya, ada Ngelanggeran, ada Patok, ya, ada Bukit Piungan dan seterusnya, itu bahkan ke timur sampai disebut perbukitan Batur Agung. Saya sengaja berlama-lama di sini Bapak Ibu supaya Bapak Ibu punya gambaran, semua punya sebuah kerangka bahwa Geopark Jogja itu ya suatu produk, suatu karakter di mana sisi alamiah suatu wilayah itu sangat berarti terhadap perkembangan sebuah community, sebuah peradaban. Hubungan erat itu betul-betul ada di Jogja. Ya, karena saya kasih contoh tadi yang Semeru itu, di sana itu ada Gunung Semeru, lalu ada wilayah yang masuk ke sungai apa itu, lalu sampai ke Geladak Perak, itu juga lorongnya ada itu. Ya, tetapi di sana tidak sebagai tempat tinggal, ya, tidak mempunyai entitas perkembangan budaya yang luhur, ya, adiluhung seperti di tempat kita. Jadi terlihat keadiluhungan Jogja dengan adanya lorong itu ya kan sangat terlihat. Adiluhungnya Jogja itu berarti Jogja sangat terbantu perkembangan community atau Kesultanan Jogja itu betul-betul sangat terbantu dengan lorong ini tadi, dengan lorong Merapi sampai ke Parangtritis. Jadi itu, makanya temanya sangat mudah kita tarik. Temanya adalah harmoni, Merapi, Parangtritis. Ya. Kemudian tema yang lain itu lorong itu atau Geopark Jogja itu juga merupakan sejarah babat bumi Jogja. Ya, bisa bercerita mulai dari awalnya sampai masa sekarang. Ya. Demikian Bapak Ibu sebagai pengantar yang mungkin hampir 30 menit dan belum saya tampilkan presentasi saya karena saya ingin menggali imajinasi Bapak Ibu bahwa tanpa ada gambar dulu tuh Bapak Ibu sudah punya gambaran di benak Bapak Ibu sekalian, di pikiran Bapak Ibu sekalian bahwa situasional alamiah Jogja itu sebenarnya memang seperti itu. Nah, kemudian gambar-gambar yang nanti saya sampaikan itu adalah hanya sebuah visualisasi ya Pak, dari apa yang tadi sudah kita sampaikan, ya, gitu. Jadi sekarang kalau Bapak Ibu mendengar kata-kata garis imajiner Merapi dan Gunung Kidul atau Parangtritis, Bapak Ibu sudah punya jawabannya dan bisa menceritakan kenapa lorong itu menjadi lorong yang tema dari Geopark Jogja, gitu. Ya, dan kenapa temanya juga babat bumi Jogja? Ya karena bangunan-bangunan yang membentuk lorong itu, Menoreh itu punya tempat-tempat yang bisa menjadi cerita, menjadi dasar cerita dari sejarah babat atau babat bumi Jogja, ya. Demikian. Kalau Bapak Ibu sudah punya gambaran seperti itu, atau saya akan break dulu. Mungkin ada pertanyaan dengan apa yang tadi saya jelaskan. Mungkin Bapak Ibu bingung nih, mana sih lorong itu atau gimana? Karena di sini harus paham dulu Bapak Ibu. Kita harus punya persepsi yang sama tentang situasional yang tanpa visualisasi dulu. Saya ingin kita semua mengembangkan, ya kita tinggal di Jogja ya. Saya tahu Bapak Ibu pirsa semua. Mana itu perbukitan Menoreh, mana yang saya maksud dengan perbukitan di timur itu ada ada Patok, ada Ngelanggeran dan sebagainya. Itu kan
ada di sebelah timur. Nah, gitu. Monggo. Mungkin saya buka dulu dengan break itu, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan supaya nanti kalau ini kita sudah punya gambaran yang sama tentang situasional seperti tadi yang saya sampaikan, ya udah kita tinggal lihat visualnya saja. Ya, silakan Bapak Ibu. Monggo kalau ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu yang hadir. Pak Dadang mungkin atau Ibu Sri Suranti begitu. Wah Pak, saya masih bingung Pak, cerita kok bisa menjadi tema sebuah geopark itu kok sesederhana itu atau gimana? Monggo saja, silakan. Nanti baru saya sampaikan visualnya. Monggo, kalau tidak ada, mungkin bisa kita langsung saja ya lihat visualnya. Apakah ini sudah terlihat Bapak Ibu? Ye, saya bikin saja. Kemudian ini, kemudian iya. Ya, jadi saya memakai materi yang saya sampaikan waktu itu untuk sosialisasi geopark ke sekolah ya, gitu dengan judul mengenal geopark Jogja, gitu Bapak Ibu. Jadi, nah dari judul ini maka kata yang tadi itu saya sampaikan ya bahwa kota Jogja atau budaya Jogja itu dengan tema yang saya kira senada dengan kondisi alamiahnya, dan itu adalah ini Memayu Hayuning Bawono. Itu kan intinya adalah memuliakan, artinya dengan kondisi alam kita begitu. Dan itu betul terjadi kan, terjadi gitu. Kalau kita tidak Memayu Hayuning Bawono, itu keadiluhungan peradaban Jogja itu tidak akan bertahan, tidak sampai sekarang. Sebenarnya ini sudah bukti gitu. Nah sekarang geopark ini menjadi sebuah penegasan menurut saya, penegasan atau bahkan memperkuat ya, memperkuat dan kemudian mengalasi apa yang kemudian bisa kita jadikan sebagai materi atau konten untuk edukasi, untuk pemberdayaan masyarakat gitu ya. Dan isi dari Geopark Jogja ya. Saya kira ini tidak perlu kita bahas ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ini bagian ya. Jadi ini flowchart dari peraturan pemerintah ya. Bagaimana kalau kita ingin mengusulkan sebuah geopark itu maka akan ada materi atau bagian-bagian dari geopark itu adalah tempat-tempat yang kita sebut sebagai tempat-tempat yang mempunyai keragaman biologi, geodiversity, ya. Kemudian ini harus juga mencakup yang di atasnya, di atas geodiversity. Geodiversity itu kan sebagai wadahnya, sebagai tempat alamiahnya, begitu. Lalu ada bionya, ada kehidupannya, biodiversity-nya, dan kemudian ada budayanya. Sehingga geopark itu nanti akan menjadi sebuah kesatuan gitu ya, sebuah wilayah geografi gabungan yang terdiri dari keragaman alamiahnya yang punya topik tertentu tadi. Jadi geodiversity-nya itu tidak semata-mata geodiversity ya Bapak Ibu. Geodiversity-nya keragaman geologinya yang punya tema tadi. Ya. Gitu. Nah, nilainya dari keragaman yang punya tema itu karena dia unik disebut warisan geologi gitu. Ya. Gitu ya. Jadi kalau kita sederhanakan itu yang lingkaran hijau ini
itu adalah geopark sebagai sebuah kesatuannya, sebagai objeknya, sebagai kontennya. Tetapi untuk menghidupkan geopark, ya, untuk memberdayakan geopark, ya, untuk membuat geopark ini betul-betul punya dampak, punya impact kepada kita. Jadi sebenarnya kepentingan kita, Bapak Ibu, bukan kepentingan alam untuk alam, tapi sebetulnya kepentingan kita dalam konteks menghargai alam dan seterusnya. Nah, itu maka yang penting juga, atau bahkan yang paling penting adalah yang nomor 4 ini, ya, yaitu oleh dan untuk kita, untuk masyarakat, bukan untuk siapa-siapa. Ya, jadi kita menjaga alam, memayu hayuning bawono itu dengan cara geopark. Ya, jadi geopark itu adalah sebuah cara untuk memayu hayuning bawono. Atau kita balik, memayu hayuning bawono di Yogyakarta itu apa sih ininya, wujud konkretnya? Ya geopark. Itu yang saya lihat sebetulnya. Ya, jadi kalau Jogja itu punya semboyan atau punya prinsip memayu hayuning bawono, tapi ternyata tidak mengusahakan atau tidak punya geopark, ya ya bukan kosong ya, tapi lo terus piye hasilnya lo? Apakah tidak ada secara apa namanya, kegeologian, kebumian itu tidak ada yang bisa dijelaskan, atau ada yang tidak punya keistimewaan gitu. Oh, ternyata tidak. Memayu hayuning bawono itu di Yogyakarta itu sudah terlihat jelas dia dikendalikan oleh apa. Artinya mempunyai sifat-sifat alamiah yang seperti apa. Nah, ternyata mendukung itu, ya, gitu. Sekali lagi saya tekankan bahwa memayu hayuning bawono yang menjadi semboyan atau prinsip pengelolaan kota Yogyakarta atau pemerintahan atau kesultanan itu ya harus ada dong ininya apa wujud yang bisa ditata, yang bisa dikembangkan gitu kan. Ya geopark itu, Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi sudah makin jelas nih apa hubungan tadi, ada tema Yogyakarta, ya kan? Harmoni Merapi dan Parangtritis, lalu ada Babadumi Yogyakarta, lalu ada Memayu Hayuning Bawono, dan kemudian ada geopark, ya. Jadi istilah-istilah itu saling berhubungan, Bapak Ibu. Dan hubungannya di Yogyakarta itu erat sekali. Konkret itu bisa kita lihat, bisa kita ceritakan, bisa kita buktikan itu. Ya, kita saksikan, bahkan kita rasakan. Gitu ya. Bahwa kemudian di atasnya ada keragaman budaya juga sudah terbukti. Kita punya mahkota ya untuk keragaman budaya itu. Kita punya mahkota, kita akan menjadi World Heritage untuk sumber filosofi itu. Ya, kalau itu berhasil, berarti Memayu Hayuning Bawono itu punya konkretisasi geopark dan warisan dunia tentang itu. Ya, oke. Ini isinya Bapak Ibu. Jadi nomor-nomor warisan geologi yang ada 20 ya di skep ini itu yang 5 ya, yang 5 sudah ternyata itu secara apa ya? Saya tidak tahu apakah secara administratif atau apa. Itu 5 itu sudah masuk ke Geopark Gunung Sewu ya, sehingga kita punya 15 yang lain dari 20 di sini ya. Gitu. Ya, nah nama Geopark Jogja, ya, kemudian lokasi dan sebagainya. Tagline-nya itu tadi, Babat Bumi Jogja. Nih Bapak Ibu sudah mulai mengerti nih sekarang nih, kenapa tagline-nya Babat Bumi Jogja. Karena entitas yang membentuk Harmoni Merapi Gumuk Pasir itu mengandung cerita tentang Babat Bumi Jogja. Di Menoreh itu kita punya cerita tentang Gunung Api Purba. Ya, di atasnya ada Gua Kiskendo.
Ya, di dalamnya ya itu ada produk-produk mineral yang unik, mangan dan sebagainya. Bisa cerita tentang bagaimana entitas geologi di perbukitan Menoreh itu mempunyai karakter tersendiri. Lalu kemudian kita punya lava bantal berbah dengan tebing breksi, dengan penanggaran dan sebagainya itu di sisi timur. Itu semua menyusun cerita tentang Babat Bumi Jogja. Ya. Nah, dua entitas itu membentuk sebuah lorong yang kebetulan di utaranya itu, ya. Saya bilang kebetulan karena tidak ada yang buat, artinya manusia nggak bisa buat, Bapak Ibu. Itu muncul Gunung Merapi itu di ujung utaranya itu. Dan Merapi itu ya ternyata dengan aktivitasnya yang luar biasa, itu membuat Jogja itu cepat penuh ya, dan kemudian terbentuklah dataran Yogyakarta, terbentuklah lorong Merapi dan sampai ke Gumuk Pasir Parangtritis. Ya. Jadi penamaan ini Bapak Ibu, penamaan tagline Babat Bumi Yogyakarta dan tema Harmoni Merapi Gumuk Pasir itu penamaan yang mencerminkan tadi, ya, mencerminkan konten dari Geopark Jogja. Ya. Jadi mengapa tema Geopark Jogja adalah Harmoni Merapi Gumuk Pasir Parangtritis? Sudah saya jawab sih sebetulnya. Ya, tadi penjelasan setengah jam itu adalah tentang ini. Ya. Ya karena ini tadi, ya. Coba nih lihat, lorong itu ada Bapak Ibu, lorong di sini tuh ya. Di sebelah kanan ini. Ya. Lorong yang sama, ya. Artinya ada apa? Ada hubungan antara gunung api dengan pantai itu ada di sini nih. Nih. Di daerah Malang ya ini. Iya, Malang itu ya, Lumajang ini. Tapi tidak ada ya. Nah, mungkin nanti akan ada klaim bahwa di sini tuh ada muncul kerajaan Singosari ya. Mungkin saja. Ya, kalau kita punya bukti-bukti bahwa Malang dan sekitarnya itu adalah tempat terbanyak peninggalan candi-candi zaman Singosari, berarti setting seperti ini ya, setting lorong sampai ke pantai seperti ini itu ternyata menjadi tempat-tempat yang istimewa. Dan kita punya Yogyakarta yang jelas ini lorong ini, Bapak Ibu. Ya. Ini dibentuk lorong ini ya, itu dibentuk oleh adanya perbukitan Menoreh dan adanya perbukitan Batur Agung. Ya, sehingga dataran Yogyakarta ini dibentuk karena tiga entitas ini Bapak Ibu. Menoreh, Merapi, dan Batur Agung. Ya, dan di dalamnya ya, di dalamnya itu ada warisan-warisan geologi atau ada tempat-tempat ya, ada situs-situs geologi yang bisa menjadi dasar cerita, menjadi apa namanya media, mewakili periode-periode tertentu, mewakili peristiwa-peristiwa tertentu yang bisa kita apa namanya kita hubung-hubungkan dan menyusun sebuah babat bumi Jogja tadi ya. Dan ini adalah produk dari kegiatan pergerakan lempeng ya. Jadi kegiatan geologi yang sampai sekarang masih mengendalikan Merapi Bapak Ibu ya, masih mengendalikan Merapi. Jadi sumbu ini masih hidup Bapak Ibu, hidup dalam pengertian alamiah maupun hidup dalam pengertian masih ada orang tinggal di sini. Peradaban ini masih terus dikembangkan dan dipelihara ya, gitu. Geopark Jogja ya, Geopark yang kontennya itu masih menunjukkan aktiviti. Merapi itu paling aktif di Jawa, gunung apinya. Jadi masih selalu menambah material. Karena dia masih terus menambah material, berarti masih terus terbentuk proses-proses endapan pasir, gumuk pasir itu juga masih punya suplai material. Meskipun akhir-akhir ini kita prihatin ya dengan kondisi gumuk pasir, tetapi proses itu masih jalan terus. Ya.
gitu ya. Lalu mengapa tagline-nya Babat Bumi Jogja? Ya karena konten-konten tadi itu punya cerita Bapak Ibu. Nah, ini dia ceritanya. Ya. Jadi 20 geosite ya itu menyusun sejarah Bumi Jogja. Ya. Dan untuk penyederhanaannya nanti bisa kita bagi ini. 20 ini kita bagilah, yaitu periode sebelum ada Gunung Api Purba, periode Gunung Api Purba, dan periode setelah, dan yang paling muda itu adalah periode Merapi. Ya, ada 5 periodenya Bapak Ibu. Ya. Oke, ini saya pikir ini kita bisa terus saja ya. Ini adalah teorinya, interaksi lempeng membentuk gunung api dan sebagainya. Lalu ada interaksi seperti ini ya. Makanya kita masih punya gunung api aktif karena Indo-Australia masih terus bergerak ke utara. Ya, buktinya ada gempa, kemudian gunung api juga masih aktif ya, masih erupsi dan sebagainya ya. Nah, lalu kemudian dari adanya gunung api purba yang sudah tererosi Bapak Ibu, yang sudah tidak aktif ini, jadi kalau kita pergi ke Ngelanggeran itu, kita itu sebetulnya bisa belajar tubuh gunung api purba. Ya, gitu ya. Jadi kita nggak perlu naik ke Merapi, ketinggian yang 2000 meter lebih itu bahkan panas, berisiko dan sebagainya. Ya, tapi untuk mempelajari gunung api yang mirip Merapi, itu kita bisa belajar di Pegunungan Selatan, bisa belajar di Ngelanggeran, ya, bisa belajar di daerah Kulon Progo, ya, di Menoreh itu Bapak Ibu, ya, di mana? Di Suroloyo, ya, kemudian kita bisa belajar di Berbah, apa Bantal Berbah dan seterusnya. Ya, karena kita punya pemahaman seperti ini. Kalau gunung api yang tadinya itu lancip seperti ini, membentuk kerucut, katakanlah seperti Gunung Lawu dan Gunung Merapi ini. Tapi kalau nanti dia tererosi, artinya sudah menjadi gunung api purba yang sekarang ada di selatan Jawa, ya, maka kita bisa menjadikan Pegunungan Selatan itu sebuah laboratorium gunung api, Bapak. Ya, luar biasa. Kita masih punya yang aktif, itu dimonitor oleh Balai Merapi, katakanlah begitu, ya, yang di Jalan Cendana itu, Balai Merapi itu mempelajari ini. Kita juga bisa ikut belajar di situ, ya. Ada gas apa yang keluar, ada dinamika apa gitu, itu kita bisa belajar, ya. Lalu di gunung api yang sudah purba, di bagian yang paling dalam, karena kalau di Merapi kan kita nggak bisa nyilem Bapak Ibu, nggak bisa masuk toh. Tapi kalau di Pegunungan Selatan, misalnya Bapak Ibu tindak ke Wedi Ombo, itu Bapak Ibu sedang berada di atas dapur mahmanya, gitu ya. Jadi ini sebuah media pendidikan kebumian yang luar biasa, ya, dalam hal aspek edukasinya, ya, gitu. Dan ini nggak jauh dari Yogyakarta, Bapak Ibu. Makanya di Jogja nggak tahu sebelum sejarahnya seperti apa, itu bermunculan lah, ya, universitas-universitas yang mempunyai program studi yang berinikan kebumian, ya, itu Center of Excellence pendidikan kebumian. Ya. Lalu kalau kita memikirkan bagaimana gunung api purba yang sudah tererosi seperti di daerah Gajah Mungkur, jadi Bapak Ibu kalau tindak ke mana ya, Gajah Mungkur, ya, itu di daerah Tawangsari itu ada batuan-batuan intrusi, batuan ini, Gunung Tumbu dan Gunung Tenong ini berkumpul di situ. Nah, ini oleh para ahli gunung api itu dianggap itu dulu adalah dapur mahmanya. Jadi kita bisa membuat rekonstruksi. Nah, di sisi sebelah selatannya itu ada seperti tapal kuda, Bapak Ibu. Ya, ada bukit seperti tapal kuda dan isinya itu ternyata itu material lontaran bekas letusan gunung api. Nah, berarti ini dulu di tengah ini ada gunung apinya, ya. Gitu ya. Jadi bisa kita mempelajari itu, ya. Ini bentuk yang masih sekarang, ya, kita paling belajar hanya secara
remote sensing aja, kita ambil sampelnya, geokimia, kita analisis, kita pakai geofisika, merekam getaran dan sebagainya, karena kita tidak bisa masuk, Bapak Ibu. Ya, tapi kalau kita ke gunung yang purba, katakanlah ini di daerah daerah Pacitan ya, di daerah Tegal Ombo, dan di bawah ini adalah di Ngelanggeran ini, ya. Nah, kita bisa belajar seperti gunung api yang utuh itu tersayat gitu ya, dipotong gitu Bapak Ibu. Maka kita bisa belajar di dalamnya. Ya, bahkan di Pacitan itu, di tepi jalan raya itu ada bekas dapur mahmanya. Karena di sini ada intrusi batuan beku intrusi ya. Batuan beku yang betul-betul belum keluar. Jadi masih di dalam. Tapi sekarang sudah tersingkap. Ya, karena tererosi. Tapi batuan ini tidak sampai ke permukaan pada asalnya. Ya, tapi sekarang bisa terlihat karena dia tererosi. Gitu ya. Ini di Ngelanggeran. Nah, kemudian kita bisa mengkaitkan. Misalnya kita punya tebing Breksi ya, yang di Prambanan itu gunung api Pak Pras. Iya, tetapi kita tidak melihat gunung apinya. Kita melihat produknya. Ya, kita melihat hasil letusannya. Dan hasil letusannya itu ternyata mirip dengan yang ada di Toba, Bapak Ibu. Ya, berarti oleh peneliti gunung api, ya, tebing Breksi itu adalah mirip dengan letusan Toba. Karena materialnya itu dimensinya, ketebalannya, kemudian komposisinya, sifat-sifat atau karakternya itu mirip dengan material letusan Toba. Sehingga bisa dikaitkan bahwa tebing Breksi itu dulu juga sebuah hasil letusan gunung api yang besar. Ya. Nah, kemudian di atas gunung api yang tadi tumbuh di laut itu tumbuhlah batu gamping terumbu. Ya, seperti gambar kanan atas ini. Jadi ini sisa-sisa gunung apinya nih Bapak Ibu. Jadi gunung api yang tumbuh di laut, kakinya itu ada di bawah laut. Ya, kemudian karena dia tidak tersiram oleh, tidak terkotori oleh debu-debu gunung api, maka laut ini menjadi jernih ya. Ya kan? Kalau gunung apinya aktif kan lautnya kotor. Padahal syarat tumbuh terumbu itu, kalau kita belajar ya tentang terumbu, itu dia harus jernih, ya. Sinar matahari harus bisa masuk ke kedalaman tertentu, sehingga jernih lah istilahnya. Nah, untuk menjadi jernih berarti gunung apinya harus sudah mati, ya. Makanya adanya terumbu kars di Gunung Kidul itu menunjukkan bahwa gunung api di bawahnya sudah mati. Ya, gunung api Ngelanggeran, ya, Semilir, ya kita sebut gunung api Semilir atau gunung api Ireng itu di bawahnya toh. Nah, itu berarti dia sudah mati waktu itu. Waktu muncul kars. Berarti cerita kars, cerita Gunung Sewu itu hanya cerita di sini saja Bapak Ibu. Sementara Geopark Jogja kita punya gunung apinya, tapi juga punya karsnya, tapi di tempat lain, yaitu di Gua Kiskendo misalnya. Ya, di Kulon Progo, ya, di daerah di mana terjadi endapan Mangan itu juga ada batu gampingnya, gitu ya. Ini secara gravity, secara geofisika sudah terbukti bahwa pegunungan selatan itu betul batuannya ini berwarna merah, Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya nilai gravitasi batuannya itu tinggi, padat dia berarti. Karena padat, tinggi, berarti dia keras gitu ya. Itu adalah batuan gunung api. Ya, jadi ini terbukti secara bawah permukaan, secara geofisika gitu. Gitu ya. Ini setting yang tadi bahwa dengan adanya pergerakan lempeng Indo-Australia di bawah Jawa menunjam, maka menghasilkan gunung api yang aktif sekarang di darat. Ya. Kalau dulu gunung apinya itu adalah di laut. Kemudian kalau kita lihat peta geologi, ini warnanya kok nggak karu-karuan gini ya Pak Pras. Tidak Bapak Ibu, ini sebenarnya bisa kita sederhanakan. Jadi warna utamanya itu adalah warna yang coklat. Ini menunjukkan warna produk gunung berapi. Yang lancip-lancip ini Merapi berarti ini dan sekitarnya ini itu adalah produk yang baru sekarang, termasuk yang membentuk lorong ini. Ya, itu adalah
hasil dari kegiatan Gunung Merapi modern ini. Lalu di bawahnya itu ada gunung api purba, Bapak Ibu. Dan di antara gunung api purba dan sekarang itu ada batu gampingnya. Kemudian karena dia mengerosi dalam sekali, maka muncullah di karang sambung itu jendela. Jadi kalau ada erosi yang sangat dalam, Bapak Ibu, maka erosi itu bisa memunculkan, menyingkap batuan yang paling tua, dan itu ada di karang sambung. Ya, karena batuan ini terlipat kuat, Bapak Ibu. Ya, terlipat kuat, lalu puncak lipatannya itu terkikis sehingga dia membentuk jendela. Ya, nah jendela-jendela inilah yang menyingkap batuan tertua. Ada di Bayat, ada di Nanggulan, ya, ada di Karangsambung. Nah, di Nanggulan inilah yang menjadi bagian dari Geopark Jogja. Ya, berarti batuan yang tertuanya itu ini ada di Nanggulan ini. Ya, batuan formasi Nanggulan dalam bentuk batu bara. Kemudian di Yogyakarta di Gunung Gamping ini juga batuan ada yang seumur dengan Nanggulan. Oh, berarti di Yogyakarta pun ada jendela-jendela batuan tua ya, ada, yaitu di 2 tempat itu. Di 3 tempat sebetulnya. Yang satu lagi adalah di Lava Bantal Berbah di sini, Bapak Ibu. Ya, itu juga batuan gunung api yang tertua, yang paling tua untuk batuan gunung apinya. Ya. Nah, lalu kemudian kita bisa bagi Bapak Ibu. Jadi kita tidak punya yang paling tua karena ini adalah singkapan tertua yang ada di Karangsambung dan ada di Bayat. Ya, ini batuannya itu batuan yang sangat spesifik, batuan metamorf. Makanya Geopark Kebumen itu berani atau bisa mengusulkan geopark tersendiri karena dia punya singkapan batuan tertuanya itu luas sekali, ya, gitu. Nah, kita punya ini, ya, yang tadi saya bilang entitas tiga klaster ini, klaster Menoreh, Merapi, dan Batur Agung. Nah, di sini kita bisa bercerita, kita bisa susun ceritanya itu mulai dari yang warna kuning, yaitu warna yang ada di Nanggulan, batuan sedimen tertuanya. 40 sampai 50 juta tahun, masih masuk dalam kisaran ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang di Lava Bantal Berbah itu di bagian yang paling tua di sini. Gunung api ini mati, yang merah ini mewakili gunung api purba. Karena dia di laut, maka ketika gunung apinya sudah tidak aktif, ya, lautnya menjadi bersih, maka muncullah geopark, wilayah geopark Gunung Sewu. Jadi geopark Gunung Sewu itu hanya punya cerita 2 ini aja, warna biru dan warna sedikit merah, ya, gitu. Nah, di Yogyakarta ini ada Gua Keskendo, ada di formasi Sentolo, ya, gitu ya. Kemudian kita punya Merapi sebagai penanda masa yang paling baru, paling modern, ya, gitu. Nah, jadi kita punya ini Bapak Ibu. Jadi semua dari merah sampai abu-abu itu ada tempat untuk bercerita. Tempat yang mewakili proses-proses yang terjadi di periode kuning, ya, periode sebelum Gunung Api Purba, lalu di periode merah, periode Gunung Api Purba, itu ada beberapa tempat yang bisa mewakili proses ini. Kemudian di periode biru, yaitu periode setelah Gunung Api Purba, dan periode Merapi sendiri. Kita punya situs-situs yang bisa kita pakai untuk menceritakan, ya, menarasikan babat bumi Jogja. Tidak ada yang kosong, Bapak Ibu. Bahkan ini bisa kita isi lagi. Kalau kita nanti menemukan situs-situs yang indah secara pandangan mata gitu, biowisatanya oke, tapi ternyata dia punya keunikan gitu. Maka bisa menjadi bagian dari biodiversity ini, ya, atau geoheritage ini, ya, gitu. Nah, ini ya, kita mulai dari yang paling tua, ini dia ada di
Nanggulan ini bercerita tentang bagaimana waktu itu Pulau Jawa itu belum menjadi pulau gunung api. Ya, di sini juga ada fosilnya Bapak Ibu di daerah Kali Songgo ini. Ya, ada fosil yang mirip dengan fosil di Bayat, yaitu fosil kerang numulites namanya. Ya, itu berumur 40 sampai 50 juta tahun di sini, dan ada batu baranya. Ya, kemudian nah ini ya, ada lapisan batu baranya. Ini di sekitarnya. Ya, nggak jauh dari Geblek Pari, Bapak Ibu. Ya, lapisan batu bara. Ini menandai atau bukti masa di mana waktu itu Pulau Jawa belum menjadi pulau gunung api. Kemudian ada lagi tempat di Gunung Gamping, Bapak Ibu, ya, yang sekarang menjadi situs atau lokasi bekaka itu, upacara bekaka itu. Kita tinggal punya ini monumen Gamping ini, ya, yang tidak seberapa besar, tapi ini betul-betul menyisakan bukti rekaman yang lama, ya, 40-50 juta tahun. Ya. Jadi dua tempat ini, Batu Bara dan Ambar Ketawang ini, itu mewakili kondisi, ya, Yogyakarta sebelum ada gunung api, ya, atau Jawa lah katakan begitu. Ya. Lalu kita mulai dengan fenomena gunung api yang paling tua. Jadi gunung apinya itu belum membentuk kerucut, Bapak Ibu. Kan bukan nggak mungkin ya, tetapi gunung api kerucut itu kan harus ada awalannya, yaitu merupakan lelehan-lelehan yang keluar dari rekahan dulu sebelum dia nanti membentuk sebuah kerucut yang besar. Nah, ini awalan ini itu ada di Berbah, Bapak. Jadi kalau kita piknik ke sini, kita bisa memberi penjelasan bahwa lava bantal Berbah itu adalah bentuk gunung api yang lain, yaitu gunung api bawah laut. Seperti ini, Bapak. Ya. Jadi inilah awal-awal gunung api di Jogja, atau bisa dikatakan karena ini singkapan paling baik di Jawa, jangan-jangan ini ya mewakili kondisi di Jawa pada saat itu. Ini ya, sekarang sudah menjadi tempat wisata, jadi bisa kita manfaatkan tempat yang punya narasi, yang punya konten, ya, konten sejarahnya seperti ini, itu bisa kita berdayakan. Kitalah yang membuatnya tempat ini menjadi tempat yang berdaya atau tidak, ya, bukan lava bantal Berbahnya, ya, tapi kitalah yang akan membuatnya menjadi itu, ya. Kemudian kita juga punya cerita tentang sisa-sisa intrusi di Gunung Godean, ya, di Godean, di daerah Godean, ya. Nah ini ya, ini juga sama tuanya, artinya itu adalah awal-awal ketika gunung api di Jawa itu belum menjadi gunung api purba di Pegunungan Selatan, ya, jadi masih berupa intrusi-intrusi, ya, sehingga kita punya 6 fitur, ya, dari keberadaan kompleks intrusi purba di Godean. Ya, kita punya ini, ya, punya senolit. Jadi si intrusi itu dia mengambil batuan di sekitarnya, ya, batuan yang warna hijau atau batuan yang warna kuning ini. Lalu batuan kuning ini tersisa di dalam magma. Ya, sehingga batuan yang kuning ini adalah batuan yang lebih tua dari magmanya. Karena ini kan yang terbawa oleh magma. Nah, ini umurnya itu sama dengan Ambar Ketawang dan sama dengan Nanggulan tadi, Bapak Ibu. Ya, jadi ini batuan yang berumur sebelum gunung api. Ya. Lalu ada rekahan-rekahan, ya, di dalam batuan intrusinya itu. Kita sebut rekahan melembar. Ya. Bisa dipelajari, ya, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa kebumian. Ya. Kemudian bisa juga ada kontak intrusinya, Bapak Ibu. Jadi kalau batuan intrusi itu panas, maka di pinggirnya ini ada tanda-tanda pemanggangan.
Ini terpanggang ini batuan di pinggirnya ini. Nah, ya fenomena terpanggangnya batuan di pinggirnya ini itu ada di sini, ya, ada di pinggiran dari tubuh intrusinya. Ya, ini di Bukit Pandawa ada, bisa kita lihat. Lalu ada rekahan-rekahan yang kalau di perminyakan itu bisa menjadi reservoir. Ya, jadi reservoir minyak itu di bawah bumi sana itu tidak hanya terdiri dari batuan sedimen yang ada pori-porinya, ya, tapi bisa juga batuan-batuan yang tidak berpori, misalnya batuan beku seperti ini, tapi syaratnya dia harus mengalami rekahan-rekahan yang rapat seperti ini, Bapak Ibu, supaya dia bisa menjadi porosity. Ini juga bisa dipelajari, ya, bisa menjadi semacam contoh bagi mahasiswa-mahasiswa kebumian. Kemudian ada mineralisasi, ya, yang panas tadi itu memanggang dan kemudian bisa menyebabkan perubahan komposisi atau perubahan mineral di batuan-batuan sekitarnya, ya, itu. Ini juga termasuk mineralisasi, disebut breaksi hidrotermal karena panas tadi, ya. Jadi luar biasa. Lalu karena Bukit Pandawa itu memanjang seperti ini, Bapak Ibu, itu sedang diusulkan, ya, sedang diusulkan memanjangnya itu utara selatan, ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat kalau ke kanan itu melihat matahari terbit, kalau ke kiri ke arah menoreh Bapak Ibu bisa melihat matahari terbenam. Jadi kalau kita bisa membuat area ini menjadi sebuah destinasi wisata, maka area ini bisa menjadi tempat untuk menikmati sunrise dan sunset. Nah, itu sudah dipikirkan oleh Pemda Sleman, dan Pemda Sleman akan mendesain itu sebagai grid wall, ya, miniatur grid wall seperti ini, Bapak Ibu, ya. Lalu ada sky bridge seperti di Langkawi gitu, ya. Ini yang sedang dikembangkan oleh Pemda Sleman, ya. Lalu inilah yang tadi saya bilang di mana, di tebing breksi, ya. Ya, secara umur dia memang lebih muda dari lava Bantal Berbahan karena dia sudah berkembang menjadi gunung api yang besar, lalu meletus besar, ya, menghasilkan endapan di tebing breksi. Gunung apinya di mana, Pak Pras? Ya, gunung api katakanlah seperti kita bilang sekarang Krakatau. Ibu Krakatau itu sudah nggak ada, Bapak Ibu. Yang tinggal itu hanyalah anak Krakatau di tengah-tengah. Tapi ibu Krakataunya itu dindingnya sudah nggak ada. Tapi bekasnya ada. Bekas letusan Krakatau itu sampai ke Lampung, sampai ke Anyer, yaitu berupa turf seperti ini, ya, gitu. Gitu. Jadi ini produknya, Bapak Ibu. Ya, produknya dari sebuah letusan yang sampai saat ini secara pasti belum bisa diketahui di mana pusat letusannya, ya. Tetapi produknya itu menumpuk di daerah Candi Ijo ini, di daerah Sambisari ini, tebing breksi ini. Ya, nah ini, ya. Ini tumpukan letusan, Bapak Ibu ini. Ya, kalau kita mendekat di sini, itu kita akan bisa melihat gradasi-gradasi. Ya, jadi seperti ada cerita tentang perulangan letusannya. Ya, nanti kapan-kapan kalau kita bisa berkunjung ke sini, Bapak Ibu, nanti kita bisa mencermati, ya, isinya itu apa, ya, perulangannya maksud saya, ya. Nah, kemudian kalau kita ke arah perbukitan Menoreh, ini tadi adalah cerita tentang yang di timur. Sekarang kalau kita bergeser ke barat, itu sama, ya, dibangun oleh Gunung Api Purba juga. Lihat Bapak Ibu, ini putih-putih, ini adalah seperti endapan awan panas gitu, ya, seperti piroklastik, ya, turf gitu. Lalu ada material-material fragmen-fragmen besarnya gitu. Jadi itu diangkut oleh sebuah hembusan piroklastik, ya, awan panas itu. Ini ada ini, yaitu di Widosari. Jadi Widosari ini itu bagian dari Gunung Api Menoreh, ya. Nah ini, ya. Jadi Gunung Api Menorehnya, ya. Kemudian Puncak Suroloyo sendiri itu dia di pinggir sebuah struktur
setengah lingkaran juga, ya Bapak Ibu. Nah, setengah lingkaran ini itu mencerminkan dinding kawahnya dulu, ya. Jadi dataran Borobudur itu dulu ditempati oleh gunung api menoreh itu. Lalu gunung api menorehnya meletus, ya, yang tersisa adalah dinding di sebelah selatannya saja. Dinding utaranya itu sudah menjadi dataran Borobudur itu, ya, itu. Di Bukit Menoreh sendiri itu ada 3. Yang merah di paling utara ini adalah Gunung Menoreh namanya. Lalu yang merah di tengah ini adalah pusat dari bekas inti, ya, bekas inti dari Gunung Gajah namanya. Lalu yang selatan ini itu ada Gunung Ijo namanya. Jadi ada 3 gunung api, ya, di perbukitan Menoreh. Kemudian kalau di perbukitan Batur Agung tadi ada gunung ini, nomor 3 tadi Lava Bantal Berba, nomor 5 ada tebing breksi, produk dari gunung api Semilir tadi. Lalu nomor 9 ini ada Ngelanggeran nanti, ya. Ada 10 ada Gunung Ireng, ya, gitu. Jadi semuanya bisa mempunyai andil cerita masing-masing, ya, terkait dengan babat bumi Jogja ini, ya. Gitu, ya. Nah, ini, ya. Jadi ada Gunung Api Menoreh, ya. Suroloyo itu ada di sini, ya. Ini adalah dataran Borobudur, ya. Kemudian ada Gunung Api Gajah. Nah, di atasnya Bapak Ibu, ini ada warna putih, ini adalah Batu Gamping, Gua Kiskendo ini. Ini juga ini, ya. Jadi warna-warna putih ini adalah salah satunya itu adalah situs Gua Kiskendo di situ, ya. Jadi Gua Kiskendo itu adalah gua yang paling tinggi, ya, di Yogyakarta. Tinggiannya sekitar 700-an meter, ya. Nah, kemudian, Wedi Ombo ini bagian dari cerita Kars Gunung Sewu yang tadi saya bilang, ya. Dia punya bekas intrusi, ya, yang dulu mungkin bekas bagian dapur Mahmanya, yang kita sebut sekarang sebagai Gunung Batur, ya, gitu. Jadi sudah meledak, tererosi, erosinya sangat dalam, lalu ini menyisakan bekas dapur Mahmanya sebagai Gunung Batur, ya, itu. Nah, ini, ya. Nah, ini kalau kita rekonstruksi, ya, ini yang intrusi Gunung Batur itu bekas dapur Mahmanya. Lalu gunungnya sendiri sudah meletus, ya. Jadi yang sekarang ada di pantai Teluk Wedi Ombo itu adalah ini, Bapak Ibu, lava-lava yang ada di sini, ya. Ini ditutupi oleh batuan berwarna biru, yaitu Kars Wonosari, ya, Kars Gunung Sewu. Ngelanggeran, Bapak Ibu, ya, Ngelanggeran ini. Jadi ini cerita di bagian timur nih sekarang, ya. Jadi semuanya punya andil sendiri-sendiri untuk berbagi cerita tentang prosesnya dalam menyusun sejarah Yogyakarta. Jadi yang ini Google Map, ya, Google Earth dari Ngelanggeran. Yang warna coklat, Bapak Ibu. Kemudian yang warna cerah ini adalah material tebing breksi, ya, endapan-endapan piroklastik, ya, yang tadi kita sebut sebagai produk letusan besar. Jadi dia tumbuh di atasnya ini, Bapak Ibu. Jadi ini adalah gunung api yang meletus besar, yang putih ini. Lalu di atasnya itu tumbuh gunung api baru yang disebut gunung api Ngelanggeran. Jadi mirip dengan anak Krakatau. Karena anak Krakatau itu tumbuh di atas endapan ibunya. Berarti yang Semilir ini itu adalah mirip hasil letusan ibu Krakatau. Lalu ini adalah anak Krakatau. Nah, mungkin begitu, ya, kemiripannya. Lalu ini ada Gunung Ireng, Bapak Ibu. Ya, Gunung Ireng itu di nomor 10 ini. Ya, ini gunung yang letaknya relatif lebih di atas dari Ngelanggeran. Jadi dia lebih muda lagi. Ya. Gitu. Nanti ada Gunung Gentong dan ada lava purba Mangunan. Ya, masih fenomenanya masih berada di sekitar bukit sebelah timur ini. Ya, jadi yang menyusun bukit sebelah timur ini juga banyak merupakan manifestasi dari gunung api purba, ya. Sedangkan yang biru-biru ini adalah
bagian dari kars Gunung Sewu. Ya, nah ini ya, ini Gunung Gentong sekarang. Ya, Gunung Gentong, ya, itu mirip Ngelanggeran. Jadi mungkin bagian dari entitas Ngelanggeran ini, ya, dari kompleks gunung api di Ngelanggeran ini, ya, Gunung Gentong ini, ya. Kemudian Lava Mangunan juga agak sedikit ke arah selatan, mendekati Parangtritis, ya, karena Parangtritis itu juga punya bekas gunung api, Bapak Ibu, yaitu yang ada di Parangkusumo itu, ya, gitu ya, karena itu adalah lava andesit itu di depan Parangkusumo itu, ya. Jadi entitas bagian timur itu sampai ke sana, ya, ini, ya. Nah ini dia Lava Mangunan, ya. Terlihat masif begitu, tidak ada fragmen-fragmennya. Jadi memang ini adalah aliran lava. Jadi dulu ada gunung api yang dekat di sini, Bapak Ibu. Dan ini sudah dipetakan oleh Profesor Sutikno Bronto dan Pak Hartono, itu dari ITNY. Itu interpretasi bagaimana dari batuan-batuan yang tadi saya jelaskan itu kemudian dibuat perkiraan, oh dulu di sini ada kompleks Mangunan dan Parangtritis gunung apinya. Lalu ada kompleks yang di sebelah timurnya itu Ngelanggeran dan teman-temannya itu disebut Batur Agung, ya. Lalu ada Gunung Panggung, ya, yang tengah ini, ya. Nah, kemudian ada Gajah Mungkur yang tadi itu Bapak Ibu ini, ya. Ya, ini. Lalu di sini kan ada bendungan apa namanya? Gajah Mungkurnya. Lalu ada Wedi Ombong. Gitu. Jadi inilah apa namanya yang membangun sisi, ya, barat Yogyakarta, ya, punggungan timur wilayah Yogyakarta. Inilah yang membangun gunung api ini, yang punya cerita sendiri-sendiri, ya, punya keunikan sendiri-sendiri, ya, punya daya tarik sendiri-sendiri, ya, itu. Nah lalu, nah ini udah masuk wilayah Gunung Sewu, Bapak Ibu, yaitu cerita bagaimana setelah gunung api itu tidak aktif, maka muncullah batuan-batuan rombakan dari gunung api di F ini, Bapak Ibu. Nah, ini masuk ke pantai, masuk ke wilayah pantai, karena waktu itu pantai itu ada di sini, ya, laut itu ada di sini, ya, batas biru ini, ya, pantainya ada di situ. Dan kemudian pantai itu di dalam pasirnya itu hidup hewan-hewan. Berarti ini, ya, situs yang ada fosil bekas hewan ini, ya, jejak-jejak hewan ini adalah penanda berhentinya gunung api purba Ngelanggeran dan teman-temannya. Gitu. Jadi kita kalau piknik dari Lava Bantal Berbah, Semilir, Ngelanggeran dan seterusnya, itu kita bisa bercerita mulai dari adanya gunung api di Jawa sampai berakhirnya gunung api di Jawa, gunung api purba maksud saya. Sebelum nanti muncul gunung api yang baru di Merapi di sini. Ya, gitu. Ini adalah batu gamping yang ada di puncak Gunung Api Gajah ini, dekat Gunung Api Gajah, yaitu Gua Kiskendo. Ini gua tertinggi, ya, di Yogyakarta, ya, tinggiannya 600-700 meter, ya, ini, ya. Nah ini ya, Gua Kiskendo, ya. Oke. Kemudian juga di daerah di dalam batu gampingnya, karena dia mengalami interaksi dengan sumber-sumber panas ataupun sumber-sumber mineral dari gunung api purba, bisa menghasilkan endapan mangan. Ya, kita punya tambang mangan, ya, di Keliripan itu, ya. Perlu kita lestarikan, ya, karena punya cerita yang tersendiri juga, ya, gitu, ya. Ini banyak terowongan Bapak Ibu di mana di daerah ini, ya, di desa Hargorejo ini, ya, Karangsari ini banyak terowongan-terowongan bekas tambang mangan itu, ya. Nah ini, ya, ini, ya, jadi sistem penambangan mangan yang waktu itu sudah sangat established, ya, sangat mapan, ya, malah pernah menjadi sebuah wilayah tambang terbesar di Jawa, ya, tambang mangan waktu itu pada zaman Belanda. Itu bekasnya ada, ya. Nah lalu kita masuk ke
area yang baru sekarang Bapak Ibu, wilayah Merapi, entitas yang modern ya, itu Merapi. Lalu kita punya tanda-tanda atau bukti-bukti bekas Merapi tua ya di Pelawangan. Lalu ada sesar opak ya, karena kebetulan dia membelah ya mengenai endapan Merapi ya di daerah Prambanan itu. Ya, maka kita kemudian bisa melestarikan juga. Kemudian kita punya gumuk pasir Parangtritis ya sebagai produk terjauh ya. Bagian terjauh dari sistem Merapi itu adalah endapan pasir yang sampai ke pantai. Kalau sudah sampai di pantai sudah ceritanya selesai karena dia masuk ke laut. Ya. Jadi terakhir sebelum masuk ke laut ya, proses atau nasib endapan Merapi itu membentuk gumuk pasir Parangtritis. Ya. Kemudian di daerah Ngelepen ya, itu nanti ada tanda-tanda rayapan bekas apa gempa Jogja, itu juga bisa menjadi tetengah bahwa kita harus selalu waspada ya, karena kita punya dua daerah sumber, maaf ya saya pakai kata bahaya, bukan bencana lah, bukan sumber bencana, tapi bahaya, risiko bahaya. Karena risiko bahaya itu tergantung kita. Kalau kita bisa ngatasin, kita tahu bagaimana cara menghindar dan sebagainya, tidak akan menjadi bencana. Ya, itu ada. Bahayanya itu adalah bahaya dari Merapi dan bahaya dari gempa di sini. Nah, rayapan itu adalah akibat dari bahaya gempa tadi. Ya, nah ini adalah endapan Merapi tua di daerah Tugu Kelawangan, lalu kemudian kita punya sesar ya. Jadi karena ini ditekan Bapak Ibu, lalu ada sobekan gitu ya di punggungan ini, maka inilah yang disebut sebagai sesar opak. Gitu ya. Nah, ini bukti-buktinya ya. Ada di sepanjang Sungai Opak ini ya. Dan kita kemudian punya ini ya, patahan di Bukit Menggeri ya. Gitu. Ini langka karena sesar opak ini akhirnya mengenai batuan yang keras. Nah, karena dia mengenai batuan yang keras, maka dia terekam di situ Bapak Ibu. Sedangkan di batuan yang lunak seperti di daerah Pundong, di daerah Bantul, ya, di daerah Berbah, itu karena di batuan lunak itu bekas gempanya ya langsung menghilang, ya. Tapi kalau dia mengenai batuan yang keras, dia akan terawetkan ya di batuan itu. Dan ini yang terjadi di Bukit Mengger, ya, itu. Nah ini ya waktu itu sudah ditinjau oleh Ngarso Dalem begitu, dan sudah di apa? Ketika perayaan 10 tahun gempa Jogja ya 2016, ya itu Ngarso Dalem sudah wanti-wanti. Ini harus dilestarikan untuk pembelajaran, ya, gitu. Kemudian kita juga punya gumuk pasir yang tadi ya, yang saya bilang sebagai fase terjauh dan fase terakhir sebelum dia nyemplung ke laut, Bapak Ibu, dia masih memberikan sebuah proses. Dan proses ini satu-satunya di Pulau Jawa membentuk gumuk pasir Bacan. Istimewa sekali ini ya, gitu ya. Ini seperti yang terjadi di Pila di Perancis. Kita mungkin akan mengarah ke sini. Kita akan tentukan bahwa gumuk pasir kita yang cukup besar ini, itu kita cukup sengker saja, zona intinya itu tidak perlu semuanya. Tetapi di situ mungkin tidak boleh ada orang pakai mobil, ya cukup berjalan kaki dan sebagainya. Kita harus mengarah ke seperti Dune of Pila ini, Bapak Ibu. Ya, nah ini sudah ada urgensinya, sudah ini oleh pusat ini, ya, oleh apa namanya, pusat Parangtritis Geomaritim Science Park ini, PGSP, sudah disurvei Bapak Ibu, sudah diteliti langkah-langkah apa yang akan dilakukan ya. Waktu 76 tuh aduh indah sekali waktu itu ya. Betul-betul kering ya. Betul-betul sebuah keunikan yang luar biasa. Dan Bapak Ibu lihat belum ada apa-apa di sini. Belum ada tumbuhan karena memang sunatullahnya seperti ini, seperti 1976. Lalu muncullah kok ada reboisasi di sini, ada
apa namanya, orang cari udang itu ya apa. Nah, itu kan nggak cocok dengan proses pembentukan di sini ya. Ini kita tidak akan mengabadikan seperti semula sih, semula dalam pengertian seperti 1976. Tapi paling tidak itu nggak jadi hijau seperti ini, Bapak Ibu. Ya, sekarang itu nasibnya seperti yang kanan ini, 2022. Kan sayang sekali. Padahal dulu itu bisa seperti ini, Bapak Ibu. Ya, gitu. Dan ini menjadi unggulan kita. Jadi dari 15 geosite, ya, situs-situs warisan geologi yang tadi saya jelaskan, itu yang bertaraf internasional, itu yang sudah diakui, itu adalah Merapi dan Parangtritis. Ya, sehingga ini urgen nih. Parangtritis ini harus segera kita revitalisasi lagi. Ya, harus kita kembalikan ya lebih baik ke arah seperti yang dulu ya, gitu. Gitu. Ya, ini sudah direncanakan ya oleh PGSP tadi Bapak Ibu. Ya, nanti ada zona inti ya. Kemudian zona inti itu akan bebas dari apa, tapi juga ada tempat-tempat yang masih mengakomodasi biowisata di sana ya. Itu. Ini kesimpulannya tidak akan saya bacakan ya. Nanti saya bisa share materi ini ya. Ini yang ngelepen tadi Bapak Ibu. Ngelepen itu adalah kaitannya dengan reklamasi rumah teletabis itu. Bapak Ibu lihat ini, sumur ini sudah berbentuk elip. Ya, karena waktu gempa Jogja itu tanahnya merosot Bapak Ibu, bergerak dia. Menekan sumur ini dan kemudian bentuknya menjadi elip. Ini kan sebuah bukti ya bahwa kita akan selalu diingatkan akan peristiwa ini gitu. Maka ini perlu kita lestarikan ya untuk pembelajaran kita ya. Gitu. Lalu kita punya Bakalan itu ya, prasasti Bakalan ini adalah mengenang ya, menandai peristiwa 2010 ya, aliran piroklastik Bakalan. Ini yang termuda Bapak Ibu di 2010. Ini perlu kita sengker juga gitu. Nah, ini ya, ini dia singkapannya di pinggir jalan, dan juga ada rumah-rumah yang masih dibiarkan seperti apa adanya waktu dia tersapu oleh awan panas 2010. Ya, ini juga sebuah tinggalan yang akan memberi peringatan kepada kita ya, waspada. Oke, saya kira demikian Bapak Ibu. Ini hanya nama-nama saja pendukung dari Geopark Jogja, biodiversity-nya dan cultural diversity-nya. Lalu ada kawasan-kawasan sains untuk mendukung Center of Excellence Yogyakarta sebagai pusat pendidikan kebumian, karena ada 4 university dan banyak lain dengan objek yang tadi sudah kita jadikan geopark tadi, Memayu Hayuning Bawono tadi Bapak Ibu, ya, dengan semua kesatuan-kesatuan administratif yang terlibat di dalamnya, ya, desa dan sebagainya, ada 98 Bapak Ibu, dan sebagai penutup, ya, inilah geologi DIY yang membentuk sistem yang unik, dan akhirnya semboyan Memayu Hayuning Bawono itu di Yogyakarta tidak lagi hanya sekedar sebuah semboyan yang bisa kita selami secara budaya dan sebagainya, tapi sekarang lebih konkret lagi. Ada barangnya, yaitu Geopark Yogyakarta. Dan ini sudah kita buatkan sosialisasinya, Bapak Ibu bisa berkunjung ke sini. Cerita saya tadi itu ada di sini. Silakan Bapak Ibu buka ini ya, buka di YouTube Bapak Ibu ini ya. Ketik saja Geopark, nanti akan muncul Geopark Jogja, nanti akan muncul ini, sehingga memahami sejarah Geopark Jogja, Memayu Hayuning Bawono di Yogyakarta itu adalah Memayu Hayuning Bawono Pulau Jawa. Ya, terima kasih.